Anwar, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrah. Yang kelima, wa ghaddu absarakum. Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang keempat, yaitu menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan mata. Karena tidak bisa menjaga kemaluan itu awalnya dari tidak bisa menjaga pandangan mata. Iya, jadi tundukkan pandangan mata kalian dari melihat yang haram. Allah yang memerintahkan hal ini, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dikaitkan di ayat ini. Katakan kepada orang-orang yang beriman, mukminin laki-laki, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dua ya. Jadi ada hubungan. Jangan dibiarkan mata itu dilepas melihat segala hal. Iya. Dan orang-orang yang suka menundukkan pandangan mata dari melihat yang diharamkan oleh Allah, Allah akan muliakan dia. Dan banyak faedah yang akan diraih bagi orang-orang yang bisa menundukkan pandangan matanya dari melihat yang haram. Iya. Jadi menundukkan pandangan mata itu memiliki faedah yang sangat agung. Dia akan mewariskan pada seorang hamba kelezatan iman. Orang akan merasakan lezatnya keimanan dengan menundukkan pandangan. Hatinya akan bercahaya, kokoh, ya, akan teraih kesucian jiwa dan kesalehannya. Dan menundukkan pandangan mata itu pencegah dari perilaku yang diharamkan, ya, dan juga merindukan hal-hal yang diharamkan. Iya. Dan kita tahu pandangan mata kalau dilepas itu termasuk panah-panah bagi syaitan. Hadza siratun mustaqim. Al-Anwar, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrah. Yang kelima, wa ghaddu absarakum. Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang keempat, yaitu menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan mata. Karena tidak bisa menjaga kemaluan itu awalnya dari tidak bisa menjaga pandangan mata. Iya, jadi tundukkan pandangan mata kalian dari melihat yang haram. Allah yang memerintahkan hal ini, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dikaitkan di ayat ini. Katakan kepada orang-orang yang beriman, mukminin laki-laki, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dua ya. Jadi ada hubungan. Jangan dibiarkan mata itu dilepas melihat segala hal. Iya. Syukron. Tertua guys, mogok guys. Kedudukan suami lebih tinggi daripada ustadz, ibu-ibu. Kedudukan suami lebih tinggi daripada guru. Kedudukan suami lebih tinggi daripada kiai. Kedudukan suami lebih tinggi daripada kedua orang tua. Makanya ketaatan kepada suami lebih tinggi daripada ketaatan kepada orang tua. Ini sering saya sampaikan. Ini ijma ulama. Setelah seorang wanita menikah, maka dia harus taat kepada suaminya lebih daripada kedua orang tuanya. Kenapa bisa demikian, Ustaz? Bukankah yang melahirkan adalah orang tuanya, yang merawat dia sejak kecil orang tuanya? Sudah puluhan tahun dia rawat sang putri, 20 tahun kemudian dinikahin sama orang lain, ketaatannya kemudian berubah harus kepada suaminya. Jawabannya memang demikian. Demikian. Tetapi syariat punya pandangan yang lebih daripada itu. Kedudukan suami lebih tinggi daripada ustadz, ibu-ibu. Kedudukan suami lebih tinggi daripada guru. Kedudukan suami lebih tinggi daripada kiai. Kedudukan suami lebih tinggi daripada kedua orang tua. Makanya ketaatan kepada suami lebih tinggi daripada ketaatan kepada orang tua. Ini sering saya sampaikan. Ini ijma ulama.
Setelah seorang wanita menikah, maka dia harus taat kepada suaminya lebih daripada kedua orang tuanya. Kenapa bisa demikian, Ustaz? Bukankah yang melahirkan adalah orang tuanya, yang merawat dia sejak kecil orang tuanya? Sudah puluhan tahun dia rawat sang putri, 20 tahun kemudian dinikahin sama orang lain, ketaatannya kemudian berubah harus kepada suaminya. Akhlak yang mulia di sini. Apakah seseorang yang berakhlak dan bersikap manis kemudian diam dan kesyirikan, diam dan kebidahan? Kemudian membiarkan kemungkaran terjadi dan dia tetap senyum sana sini, akhlak yang manis demikian maunya ya? Maunya begitu? Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar demi akhlak yang manis, bahkan sampai manis sampai dikerumuni dengan semut takwa, gitu? Dan begitu. Akhlak yang benar difahami dengan tepat. Tetap bagaimanapun nilai-nilai di dalam Islam yang paling pertama kali dihitung tentunya adalah dari tauhid seorang hamba, dari akidah seorang hamba. Tanpa tauhid dan benar, tanpa akidah yang benar, maka tidaklah terhitung amalan seorang hamba sebesar apa. Tanpa tauhid dan benar. Mau dia akhlaknya kayak manis, kayak gimana lagi, cuma tidak di atas tauhid yang benar, tidak dia terapkan tauhid yang benar sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia berada di atas jalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan amalannya disia-sia. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang mulia di sini? Apakah seseorang yang berakhlak dan bersikap manis kemudian diam dari kesyirikan, diam dari kebidahan? Kemudian membiarkan kemungkaran terjadi dan dia tetap senyum sana sini, akhlak yang manis demikian maunya ya? Maunya begitu? Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar demi akhlak yang manis, bahkan sampai manis sampai dikerubungin sama semut takwa, gitu? Dan begitu. Akhlak yang benar difahami dengan tepat. Tetap bagaimanapun nilai-nilai di dalam Islam yang paling pertama kali dihitung tentunya adalah dari tauhid seorang hamba, dari akidah seorang hamba. Tanpa tauhid dan benar, tanpa akidah yang benar, maka tidaklah terhitung amalan seorang hamba sebesar apa. Tanpa tauhid dan benar. Mau dia akhlaknya kayak manis, kayak gimana lagi, cuma tidak di atas tauhid yang benar, tidak dia terapkan tauhid yang benar sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia berada di atas jalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan amalannya disia-sia. Maksud dengan akhlak yang mulia di sini. Apakah seseorang yang berakhlak dan bersikap manis kemudian diam dari kesyirikan, diam dari kebidahan? Kemudian membiarkan kemungkaran terjadi dan dia tetap senyum sana sini, akhlak yang manis demikian maunya ya? Maunya begitu? Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar demi akhlak yang manis, bahkan sampai manis sampai dikerubungin sama semut takwa, gitu? Dan begitu. Akhlak yang benar difahami dengan tepat. Tetap bagaimanapun nilai-nilai di dalam Islam yang paling pertama kali dihitung tentunya adalah dari tauhid seorang hamba, dari akidah seorang hamba. Tanpa tauhid dan benar, tanpa akidah yang benar, maka tidaklah terhitung amalan seorang hamba sebesar apa. Tanpa tauhid yang benar. Mau dia akhlaknya kayak manis, kayak gimana lagi, cuma tidak di atas tauhid yang benar, tidak dia terapkan tauhid yang benar sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak juga dia berada di atas jalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan amalannya disia-sia. Maksud dengan akhlak yang mulia di sini. Apakah seseorang yang berakhlak dan bersikap manis kemudian diam dari kesyirikan, diam dari kebidahan? Kemudian membiarkan kemungkaran terjadi dan dia tetap senyum sana sini, akhlak yang manis demikian maunya ya? Maunya begitu? Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar demi akhlak yang manis, bahkan sampai manis sampai dikerubungin sama semut takwa, gitu? Dan begitu. Akhlak yang benar difahami dengan tepat. Tetap bagaimanapun nilai-nilai di dalam Islam yang paling pertama kali dihitung tentunya adalah dari tauhid seorang hamba, dari akidah seorang hamba. Tanpa tauhid dan benar, tanpa akidah yang benar, maka tidaklah terhitung amalan seorang hamba sebesar apa. Tanpa tauhid dan benar. Mau dia akhlaknya kayak manis, kayak gimana lagi, cuma tidak di atas tauhid yang benar, tidak dia terapkan tauhid yang benar sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak juga dia berada di atas jalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan amalannya disia-sia. Maksud dengan akhlak yang mulia di sini. Apakah seseorang yang berakhlak dan bersikap manis kemudian diam dari kesyirikan, diam dari kebidahan?
kemudian membiarkan kemungkaran terjadi dan dia tetap senyum sana sini, akhlak yang manis. Demikian maunya ya, maunya begitu, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar demi akhlak yang manis, bahkan sampai manis sampai dikerubungin sama semut bako gitu. Enggak begitu. Akhlak yang benar difahami dengan tepat. Tetap bagaimanapun nilai-nilai di dalam Islam yang paling pertama kali dihitung tentunya adalah dari tauhid seorang hamba, dari akidah seorang hamba. Tanpa tauhid yang benar, tanpa akidah yang benar, maka tidaklah terhitung amalan seorang hamba sebesar apa. Tanpa tauhid yang benar. Mau dia akhlaknya kayak manis, kayak gimana lagi, cuma tidak di atas tauhid yang benar, tidak dia terapkan tauhid yang benar sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak juga dia berada di atas jalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan amalannya disia-sia. Maksud dengan akhlak yang mulia di sini, apakah seseorang yang berakhlak dan bersikap manis kemudian diam dan kesyirikan, diam dan kebidahan, kemudian membiarkan kemungkaran terjadi dan dia tetap senyum sana sini, akhlak yang manis. Demikian maunya ya, maunya begitu, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar demi akhlak yang manis, bahkan sampai manis sampai dikerubungin sama semut bako gitu. Enggak begitu. Akhlak yang benar difahami dengan tepat. Tetap bagaimanapun nilai-nilai di dalam Islam yang paling pertama kali dihitung tentunya adalah dari tauhid seorang hamba, dari akidah seorang hamba. Tanpa tauhid dan benar, tanpa akidah yang benar, maka tidaklah terhitung amalan seorang hamba sebesar apa. Tanpa tauhid yang benar. Mau dia akhlaknya kayak manis, kayak gimana lagi, cuma tidak di atas tauhid yang benar, tidak dia terapkan tauhid yang benar sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak juga dia berada di atas jalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan amalannya disia-sia. Maksud dengan akhlak yang mulia di sini, apakah seseorang yang berakhlak dan bersikap manis kemudian diam dan kesyirikan, diam dan kebidahan, kemudian membiarkan kemungkaran terjadi dan dia tetap senyum sana sini, akhlak yang manis. Demikian maunya ya, maunya begitu, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar demi akhlak yang manis, bahkan sampai manis sampai dikerubungin sama semut bako gitu. Enggak begitu. Akhlak yang benar difahami dengan tepat. Tetap bagaimanapun nilai-nilai di dalam Islam yang paling pertama kali dihitung tentunya adalah dari tauhid seorang hamba, dari akidah seorang hamba. Tanpa tauhid dan benar, tanpa akidah yang benar, maka tidaklah terhitung amalan seorang hamba sebesar apa. Tanpa tauhid yang benar. Mau dia akhlaknya kayak manis, kayak gimana lagi, cuma tidak di atas tauhid yang benar, tidak dia terapkan tauhid yang benar sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak juga dia berada di atas jalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan amalannya disia-sia. Maksud dengan akhlak yang mulia di sini, apakah seseorang yang berakhlak dan bersikap manis kemudian diam dan kesyirikan, diam.
maka dia rujuk kepada istrinya, tidak harus menikah lagi, cukup mengatakan aku kembali kepadamu, maka itu sudah rujuk. Ustadz, jika seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya ceraikan, apakah itu sudah jatuh cerai tetapi tidak ada niat untuk menceraikan? Kemudian yang kedua, jika suami ingin rujuk, apakah harus menikah lagi atau bagaimana? Tolong penjelasannya, Ustaz. Jika seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya ceraikan, atau kamu saya talak, atau kamu ditalak satu, maka itu sudah jatuh cerai. Meskipun main-main, meskipun tidak ada niat untuk menceraikan, maka itu sudah jatuh talak ya. Jadi hati-hati buat para suami, urusan talak itu tidak bisa dijadikan main-main ya. Yang Bapak tanyakan ini, ketika Bapak mengucapkan kamu saya ceraikan, meskipun tidak niat menceraikan, maka itu jatuh talak ya. Itu namanya cerai sori, cerai yang diucapkan dengan kata jelas ya. Beda dengan cerai kinayah, seorang suami mengatakan pulanglah kamu ke orang tuamu. Nah, kalau ucapan seperti itu jika dibarengi dengan niat untuk menceraikan, maka jatuh cerai. Tetapi jika tidak dibarengi dengan niat menceraikan, maka ucapan tersebut tidak jatuh cerai ya. Itu namanya cerai kinayah, bahasa sindiran. Tapi yang Bapak tanyakan tadi ini jelas sekali, ini sudah jatuh cerai ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya jika suami ingin rujuk kembali kepada istrinya? Apakah harus menikah lagi? Maka selama masih dalam masa iddah, dia tidak perlu menikah lagi, tidak perlu ya. Jadi ketika seorang suami mengatakan kamu saya ceraikan, itu kan jatuh talak. Nah, dia kalau mau rujuk kepada istrinya tidak harus menikah lagi selama masih dalam masa iddah. Masa iddah itu masa penantian 3 bulan ya, 3 kali suci. Jadi selama masih dalam masa-masa tersebut, misalnya seminggu kemudian dia merasa menyesal, akhirnya dia ingin kembali kepada istrinya, maka dia berhak untuk kembali kepada istrinya ya. Itu diterangkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 228, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik, dan mereka para suami berhak kembali kepada istrinya selama masih dalam masa penantian ya. Nah, jadi tidak perlu menikah lagi. Dia cukup mengatakan kepada istrinya, aku kembali kepadamu. Itu sudah rujuk ya. Atau dilakukan dengan melakukan hubungan dengan niat hubungan tersebut adalah untuk kembali kepada istrinya ya. Tetapi masalah melakukan rujuk dengan hubungan ini ada khilaf di kalangan ulama ya. Apa sih susahnya mengatakan kembali kepadamu ya.